Ya, menurut informasi yang sudah beredar di masyarakat, diperkirakan Kebo Iwo adalah salah satu patih dari Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Peran Kebo Iwo di dalam pemerintahan itu diperkirakan bahwa beliau adalah salah satu pemimpin pasukan perang dari kerajaan Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang sampai sejauh ini kerajaan-kerajaan Bali kuno sebelum kedatangan pemerintahan Majapahit di Bali masih simpang siur apa nama kerajaan itu. Tetapi yang paling penting peran Kebo Iwo di dalam pemerintahan itu adalah pada saat akhir pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten, di mana pada saat itu menurut sumber-sumber informasi yang didapat, di situ terjadi semacam negosiasi dari pemerintahan Majapahit terhadap pemerintahan Bali kuno yang pada saat itu disebut dalam Bedawulu. Sehingga ini terkait dengan misinya Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara dan terkait pula dengan sumpah palapanya Gajah Mada. Sehingga Bali ini adalah salah satu kerajaan yang ingin dipersatukan di Nusantara ini. Nah, sehingga dipercaya oleh banyak kalangan bahwa peran Kebo Iwo pada saat itu sangat penting. Karena kematian Kebo Iwo itu ada beberapa versi. Mengatakan satu, meninggalnya Kebo Iwo, wafatnya Kebo Iwo itu memang ditaklukkan oleh pihak Majapahit melalui patihnya Gajah Mada ini sehingga Bali bisa ditaklukkan. Itu satu versi. Versi yang lain mengatakan bahwa Kebo Iwo ini karena sangat paham misinya Gajah Mada, rela menyerahkan diri untuk dibunuh, sehingga dia tidak menjadi penghalang untuk bersatunya Nusantara. Sehingga di pemerintahan itu sangat berperan. Kebo Iwo itu sangat berperan dalam kekuasaan Nusantara pada saat itu, khususnya Majapahit, sehingga Bali itu menjadi bagian dari Majapahit. Ya, kalau dilihat dari keberadaan situs Kebo Iwo di Bede itu berarti sudah ada ketika Majapahit datang berarti. Sebentar, sebelum masuk ke situ, lebih baik masuk ke pertanyaan kedua dulu ini, bagaimana perjalanan Kebo Iwo sampai di desa Bede Tabanan. Ya, boleh. Ini juga masih banyak versi. Menurut versi yang umum, banyak diceritakan dan banyak dipahami bahwa Kebo Iwo itu adalah putra dari Karang Buncing yang ada di Belah Batu. Nah, sehingga bla 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 ada suatu kisah, dari situlah awal Kebo Iwo itu direkrut menjadi pasukan tempur di kerajaan Bedahulu, sehingga pada nantinya karir beliau itu menjadi pepatih. Tetapi ada versi juga yang mengatakan bahwa Kebo Iwo ini terlahir di seputaran desa adat Bede sekarang. Karena mitos-mitos yang berkembang di masyarakat desa adat Bede bahwa kelahiran Kebo Iwo itu terlahir di suatu banjar di seputaran desa adat Bede, sehingga lahir, tumbuh dan berkembangnya Kebo Iwo menjadi remaja, menjadi pemuda yang pilih tanding itu justru di seputaran desa adat Bede. Nah, kalau diceritakan secara singkat, kelahiran Kebo Iwo itu yang terpublikasi di kalangan masyarakat desa adat Bede adalah seperti ini. Kebo Iwo ini terlahir dari sepasang suami istri yang bernama Dukuh Bekung. Nah, mitos atau cerita-cerita yang beredar di masyarakat adat Bede itu adalah itu cikal bakalnya. Kebo Iwo ini terlahir adalah anak dari Dukuh Bekung. Kenapa bernama Dukuh Bekung? Ada sepasang suami istri yang entah apa latar belakangnya melakukan permohonan kepada Yang Maha Kuasa karena lama tidak memiliki anak agar dianugerahi anak.
Nah, pada saat orang tua Kebo Iwo ini melakukan permohonan agar dianugerahi anak, ada janji. Kalau istilah Balinya itu sesani, ada sesani di situ. Seberapapun anak ini akan makan, akan bersedia dia tanggung. Asal dia dianugerahi anak. Nah, sehingga singkat cerita memang terwujud doa dari Dukuh Bekung ini terwujud dan memang benar anak ini secara ceritanya porsi makannya beliau ini di luar kebiasaan. Sehingga lama kelamaan tumbuh badannya Kebo Iwo itu di atas normal. Tetapi tidak seperti mitos-mitos bahwa beliau itu setinggi yang luar biasa, tidak. Kira-kira 3, 4, 5 meter lah mungkin lah masuk akal. Karena nah, lama-kelamaan karena Kebo Iwo ini makan porsi makannya terlalu banyak, orang tuanya sendiri tidak mampu menanggung makannya. Sehingga singkat cerita Kebo Iwo ini diserahkan kepada masyarakat. Nah, Kebo Iwo pada saat diserahkan kepada masyarakat itu diperkirakan membangun suatu padepokan, karena di satu sisi Kebo Iwo ini juga sakti mandraguna ceritanya, membangun padepokan di seputaran Jabo Pura Luhur Bede sekarang. Nah, singkat cerita lama kelamaan padepokan Kebo Iwo itu lama kelamaan ramai di situ, sehingga kedikjayaan Kebo Iwo sebagai guru kedikjayaan ini terdengar sampai penguasa di Bedahulu. Nah, karena status Kebo Iwo itu tidak menak, tidak bangsawan, nah, menurut mitos, sehingga beliau Karang Buncing lah yang mengangkat Kebo Iwo menjadi pundera angkat biar berstatus pangeran. Sehingga status itulah yang bisa memasukkan Kebo Iwo menjadi salah satu petinggi pasukan dari Bedahulu. Nah, begitu prosesnya perjalanan beliau itu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, karena ada padepokan beliau itulah akhirnya meninggalkan peninggalan-peninggalan. Ada situs-situs megalitik yang diperkirakan pada saat itu adalah sendi-sendi dari padepokan itu masih tercecer di tengah-tengah sawah sampai sekarang. Beji juga kan sebelumnya sudah. Artinya yang real diperkirakan ini peninggalan peradaban Kebo Iwo itu adalah sendi-sendi yang ada di tengah-tengah sawah itu. Karena diperkirakan Pura Luhur Bede, beji-beji itu sudah ada sebelum itu. Karena ini sangat alami. Seperti itu. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan keempat, bagaimana pendapat Anda situs-situs Kebo Iwo yang ada di desa adat Bedel itu dijadikan daya tarik wisata? Ini sangat bagus sebenarnya, asal pariwisata yang dibentuk itu adalah pariwisata yang akan memberikan informasi. Ya, kan seperti itu. Karena bagaimanapun begini, di Bali ini karakteristik daya tarik wisata itu kan banyak macam-macam. Nah, di desa adat Bede ini kalau misalnya situs itu dijadikan daya tarik, ya daya tariknya itu adalah narasi daripada situs itu. Artinya narasi sejarah dari situs itu. Yang arahnya apa? Arahnya itu adalah memberikan informasi sejarah terhadap peninggalan-peninggalan itu, yang ada arahnya terhadap motivasi pelestarian dari situs-situs itu. Itu satu. Kedua, daya tarik wisata yang berupa situs-situs itu memotivasi orang untuk mentoladani, kearifan-kearifan yang ditinggalkan di masa itu sekarang. Berarti relevansi cerita sejarah ini terhadap kekinian. Nah, sebenarnya kan begini, kalau menurut saya sejarah itu kenapa harus dipelajari kan seperti ini. Kehidupan manusia itu adalah berkesinambungan, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sebagai contoh lah begini, apalagi kita di Bali, kehidupan kita di Bali kebanyakan adalah memelihara. Sebagai contoh lah, desa pekeraman, terutama pura-pura itu,
pura-pura di Bali itu tidak dibangun oleh generasi sekarang, tapi kebanyakan dibangun oleh generasi terdahulu dan terpelihara sampai sekarang. Nah, memelihara peninggalan masa lalu itu tanpa kita tahu paham sejarahnya, tidak mungkin kita akan benar memelihara saat ini dan bagaimana kita akan mewariskan kepada masa depan. Ya. Seperti itu. Artinya sejarah itu sangat penting dipelajari dalam rangka memelihara peninggalan kearifan masa lalu untuk dikaryakan sekarang dan untuk diwariskan ke masa depan. Artinya sejarah itu bukan cerita nostalgia. Nah, terutama kita di Bali. Contoh kecil pura lah sekarang. Pura-pura di Bali itu adalah peninggalan masa lalu. Kalau kita tidak tahu sejarahnya, tidak mungkin kita bisa memelihara benar pura itu, dan tidak mungkin kita akan mewariskan sesuatu yang benar kepada generasi berikutnya. Ya. Nah, simpan dulu. Pengelolaan daya tarik wisata di seputaran situs peninggalan Kebo Iwo memang dikelola oleh desa adat. Desa adat. Memang desa adat yang berarti mengelola. dilibatkan. Memang desa adat yang mengelola itu. Iya. Limo, apakah dampak pengelolaan tersebut terhadap ekonomi? Belum tahu kita ya, karena belum berjalan. Ya. Mohon juga dapat dibantu referensi terkait dengan judul penelitian di atas. Mungkin buku maksudnya ada. Tidak ada ya. Banyak tuh referensi itu cerita masyarakat Ya. seperti itu. Ini paling penting itu terus artinya kenapa dibuat daya tarik wisata di situ itu karena masyarakat desa adat Bedel itu meyakini bahwa kelahiran Kebo Iwo itu di desa Bedel. Oh, jadi masyarakat lokal setuju itu dibuat desa wisata gitu? Karena diyakini salah satunya. Diyakini bahwa memang dari mitos-mitos cerita-cerita itu memang kelahiran Kebo Iwo itu di sekitaran desa adat Bedel. Ya. Karena banyak mitos-mitos yang mendukung itu. Berarti ini lebih ke pariwisata sejarah berarti ya? Pariwisata sejarah. Ya, sejarah penting sebagai bentuk pelestarian Untuk memelihara peninggalan-peninggalan masa lalu yang masih aktif. Itu loh, yang peninggalan masa lalu yang masih aktif agar benar dikelola sekarang dan agar benar diwariskan untuk generasi yang masa yang akan datang. Jadi pendekatan pariwisata bisa Mempertontonkan loh. Jadi Pariwisata budaya itu kalau menurut kita itu sebenarnya bukan mempertontonkan event-event budaya, tetapi memotivasi masyarakat luas untuk terlibat langsung berkontribusi untuk melestarikan peradaban manusia itu, gitu. Ya. Esensinya begitu sebenarnya. Yang terlihat. Kira-kira kebaruan ya, cerita pariwisata sejarah ini apakah gimana konten? Apakah ini hal baru atau hal lama yang terlupakan? Sebenarnya bukan pariwisata sejarah, kalau secara umumnya sebenarnya esensi dari pariwisata budaya itu kan itu. Nah, kebetulan saja budaya di Bali itu adalah budaya warisan, budaya yang tidak dibentuk oleh masyarakat Bali kini, tetapi budaya masyarakat yang sudah dilakukan turun-temurun, kan gitu. Nah, budaya masyarakat turun-temurun itu kan mencakup ranah Trihita Karana. Ada budaya yang ada hubungannya dengan pelemahan alam lingkungan, ada budaya yang ada urusan dengan paryangan, religi dan ritual-ritual, ada budaya yang ada hubungannya dengan pawongan struktur kemasyarakatan dan kehidupan masyarakat, sosial masyarakat, kan seperti itu. Nah, sekarang suatu budaya di Bali itu adalah budaya yang turun-temurun, meskipun secara actionnya penuh dengan inovasi kekinian. Nah, tetapi intisari nilai-nilai luhur dari warisan budaya itu kan tidak boleh hilang. Contoh kecil, misalnya pura-pura di Bali, anggaplah Merajan. Merajan di situ ada kemulan karakteristiknya adalah rong telu. Ya, artinya yang bisa dikinikan itu kan cuma ukiran-ukiran, bentuk bangunnya itu kan tidak boleh dirubah. Warna dari kayu yang dibentuk menjadi kemulan itu atau atapnya itu mungkin boleh diinovasi, tetapi rong telunya itu tidak boleh diganti karena akan menimbulkan makna
yang rancu, Ya. yang menimbulkan. Nah, kan di sini harus kita pahami artinya esensi dari budaya itu apa, sehingga sama seperti ini kesenian. Kesenian wali punya pakem, tapi kesenian wewalihan itu boleh diinovasi. Nah, tapi sayangnya di kenyataannya sekarang ini kan rancu. Banyak inovasi-inovasi terjadi, tetapi merusak esensi yang sudah turun temurun, sehingga akan menghilangkan nilai-nilai luhurnya. Ya. Baik, cukup. Ya, dah cukup. Baik, terima kasih. Itu tadi wawancara kami dengan masyarakat Desa Sudimare, tepatnya di Desa Adat Bede, yang berada di wilayah Desa Adat Bede, yang juga kebetulan warga lokal yang tidak jauh dari situs Kebo Iwo. Terima kasih. Selamat sore. Hari ini Sabtu 5 Juli 2025. Sukses.